Kita belajar bersama-sama. Buka halaman 10. Halaman 10 tentang lafaz-lafaz niat kanthi sempurna. Nah, sebelum belajar kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz-lafaz niat kanthi sempurna. Artinya, lafaz-lafaz niat secara sempurna. Niatipun sholat duhur inggih punika. Sholat fardu itu jumlahnya ada 5. Pertama, zuhur. Kedua, asyar. Ketiga, maghrib. Keempat, isya. Kelima, subuh. Nah, kalau zuhur itu 4 rakaat. Kalau asyar itu 4 rakaat juga. Kalau maghrib 3 rakaat. Kalau isya 4 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat. Nah, jadi kalau semua rakaatnya digabung jadi 17 rakaat. Nah, kita membaca niatnya sholat zuhur dulu. Niatipun sholat duhur inggih punika. Artinya niatnya sholat duhur yaitu usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Artinya guys, usolli artinya saya berniat sholat. Fardhu zuhri artinya fardu zuhur. Arba'a artinya 4. Raka'atin rakaat. Mustaqbilal menghadap. Mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Adaan pada waktunya. Nah, kalau kalian bangun saat subuh itu kan bangunnya misalnya jam 7. Nah, saat subuhnya itu jam 5. Nah, kan adaan tuh pada waktunya. Nah, jadi adaannya itu diganti jadi kodoan. Kalau jam 7, jam 8 itu diganti kodoan. Bukan hewan guys, kodoan. Kalau makmum ya makmuman niatnya. Kalau imam ya imaman. Nah, kalau sholatnya sendiri apa? Nah, makmuman sama imamannya itu gak usah dipakai, tapi langsung aja ada alillahi ta'ala. Niatipun sholat asyar inggih punika. Artinya niatnya sholat asyar yaitu melihat mahali sujud. Terus lesan ngucap wa yusannu annutku biman wiyid. Usolli fardhu subhi. Sakbadane rampung maos niat kados inggil wau. Artinya setelah selesai membaca niat seperti di atas tadi, nuli takbiratul ihram, kemudian membaca takbiratul ihram serta kedah ngarentek niat wonten ing lebet manah serta harus membaten niat di dalam hati. Intinya baca niat itu di dalam hati. Yang pokok tuh hatinya. Kanti ngangkat
kalih dumugi pancere pundak dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan pundak. Ini pundak. Kelawan epe dibuka dengan telapak tangannya dibuka. Telapak tangannya dibuka gini, kakinya ditutup. Nah, dibuka. Lan dimadhepake kiblat. Nah, ini kan sudah dibuka. Itu menghadap kiblat loh. Menghadap kiblat. Nah, kalau gini nggak menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat nih. Derijine direnggangake. Artinya jarinya direnggangkan. Nah, jarinya tuh direnggangkan loh. Buka gini. Renggangkan, cangkep nih. Renggangkan. Pucuk driji jempole. Nah, itu pucuk ujung jari jempol. Manceri kuping bagian bawah. Ngandap artinya ujung jari jempol sejajar kuping bagian bawah. Bagian bawah ini. Pucuk driji sanese manceri kuping bagian nginggil, bagian atas. Lajeng astane dipun mandhapake kelawan maos. Lalu tangannya diturunkan dengan membaca Allahu Akbar. Diselehake wonten ing sainggile pusar. Artinya letakkan di atas pusar. Sangandhape dada, artinya bawah dada. Asta tengen nyakel ugel-ugel atau pergelangan. Asta kiwa artinya tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Terus sebelum ngangkat tangan, kesunatannya melihat pancer siti. Ya. Let Allahu Akbar. Tangannya takbiratul ihram atau takbir terukuk atau bangun dari rukuk atau bangun dari tahiyat awal itu sangat-sangat disunatkan ngangkat tangan. Lah posisinya tangan itu gini, mboten ngeten.
Nggih mboten ngeten. Ngeten. Tapi tafriqon wasaton, ampun kebenggangan nggih. Tafriqon wasaton hakaza. Nyuwun sewu, ajarane tiyang sepuh-sepuh niku biasane jempolan kon jawil kene godhog kuping. Maksude wis pas apa durung? Hadwa mangkibai. Lek Allah pun pas, nah terus tolong. Allahu Akbar. Di atas pusar, di bawah dada. Ma'ilan ilal yasar. Agak kalau dilihat dari belakang ketinggal. Jangan terlalu banyak. Jangan. Dekatan nih. Jadi ma'ilan ilal yasar li anal qalb mahalluhu fi huna. Yasar la fil yamin. Allahu Akbar. Posisine meripat terus melihat dari mahal sujud. Jangan terpengaruh dengan gerakan tangan. Allahu Akbar. Ampun. Allahu Akbar. Lajeng maos doa iftitah, artinya lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lajeng maos Fatihah, artinya lalu membaca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Perhatosan, kan ada tulisan perhatosan kan guys. Itu artinya perhatosan, artinya adalah perhatian. Nah, yang di bawah ini itu guys, namanya itu hadis Nabi. Kita baca hadisnya yuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza ammanal imamu fa'aminu fa'innahu man wafaqota minuhu tak minal malaikati khufirolahu matakot mamin zambi. Rawahu syaikhan.
maksudnya dari hadis tadi guys, yaitu maksudnya sinten tiyang ingkang maos amin sareng kalayan amine malaikat. Artinya siapa orang yang membaca amin bareng dengan aminnya malaikat, mongko dosa-dosa ingkang sampun kalampah disepuro dening Allah Ta'ala. Artinya, maka dosa-dosa yang telah lewat atau lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Bilih amine malaikat menika sareng kalayan amine imam. Artinya bahwa aminnya malaikat itu bareng dengan aminnya imam. Pramila menawi dados imam supados banteraken suwantene nalika maos amin. Artinya, oleh karena itu apabila jadi imam supaya mengeraskan suaranya ketika membaca amin. Saperlu makmum saged sareng maos amine. Artinya agar makmum bisa bareng membaca aminnya. Lajeng maos surat sagedhipun ingkang dipun hafazi. Artinya lalu membaca surat sebisanya yang dihafal. Jadi boleh membaca surat apa saja yang dihafal. Contohnya surat Yasin, surat An-Naba, dan lain-lain. Pokoknya sebisanya. Wonten ing rakaat pertama lan kedua. Pada rakaat pertama dan kedua. Jadi membaca surat pendek, surat sebisanya tadi itu pada rakaat pertama dan kedua saja. Rakaat ketiga dan keempat itu membaca Fatihah. Contoh suratnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sakrampunge maos surat nuli
ruko. Selesainya membaca surat lalu ruko. Inggih punika asta kalih diangkat sak pancere pundak kalih kelawan maos, ya artinya yaitu kedua tangan diangkat sejajar dua pundak dengan membaca Allahu Akbar. Lajeng merkungkung atau bungkuk asta kalihe nyekel dengkul, lalu membungkuk kedua tangannya memegang lutut. Dari hiji astane dipun renggangake jaringan tangannya direnggangkan gini. Dengkule kedah dijejekake. Lututnya harus ditegakkan. Antarane sirah lan geger kedah rata. Antaranya kepala dan punggung harus rata. Lajeng maos Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Jari-jari tangan, kesunatan tafrikon wasaton ini hanya pada waktu ngangkat tangan nalika takbir dan pada waktu rukuk. Jadi Allahu Akbar, setelah selesai baca Fatihah surat kemudian menuju rukuk, Allah ini lagi Allahu Akbar. Ini tangannya ya. Nah, ini selalu melihat yang ini mahali sujud, tangannya sujud. Jangan terlalu rendah. Jangan. Dan jangan terlalu ke atas. Ini halaman 14 dibuka. Nuli i'tidal jumanang sangking rukuk. Artinya lalu i'tidal berdiri dari rukuk. Inggih punika asta kalih diangkat sak pancere pundak kalih kelawan maos sami Allahu liman hamidah, yaitu kedua tangan diangkat sejajar kedua pundak dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Lajeng dilepasake mengandap, lalu dilepaskan ke bawah. Astane boten angsal diobah-obahake. Tangannya tidak boleh digerak-gerakkan.
lan kodah jumanang lan kodah jumanang ingkang dedeg lajeng maos dan harus berdiri dengan tegak lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sami Allahu liman hamidah. Wonten ingkang ngeten nggih. Wonten ingkang Sami Allahu liman hamidah. Terus nanti sujud Allah dan seterusnya. Monggo masalah ini tidak usah diperdebatkan, sama-sama ada qaulnya. Ada kalau yang sholatnya 2 rakaat, rakaat pertama dan kedua tangannya ditaruh di atas pusar di bawah dada, kemudian rakaat ketiga keempat biasa. Nuli sujud artinya lalu sujud nalika mengandhap astane boten perlu diangkat menginggil. Artinya guys, ketika ke bawah tangannya tidak perlu diangkat ke atas. Jadi setelah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, itu nggak perlu angkat tangannya, nggak perlu Allahu Akbar, langsung sujud langsung, jadi nggak perlu mengangkat tangannya. Lajeng asta kalihe diselehake wonten ing bumi mancari pundak. Artinya lalu kedua tangannya diletakkan pada tanah sejajar pundak. Maksudnya tanah di sini tuh guys, bukan tanah yang berdebu, bukan. Maksudnya tanah itu di tempat kamu sujud. Contohnya keramik, karpet, sajadah, dan lain-lain. Bukan tanah berdebu itu, bukan guys. Batuk lan irung ditetepaken wonten ing bumi. Dahi dan hidung ditempelkan pada tanah atau lantai atau sajadah atau yang lain-lain. Driji suku kalihe dipun atur kados tiang jinjit. Artinya jari kaki, kedua jari kakinya diatur seperti orang jinjit. Ini ibaratnya kakimu guys, jinjit itu seperti ini jari-jari kakimu. Ya kalian pasti tahu lah jinjit itu apa. Nanti dipraktekkan di akhir video, jangan khawatir, semuanya dipraktekkan di akhir video. Kita langsung saja lanjut. Bokongnya diangkat, artinya bokongnya diangkat. Sikute
benggangake kangge tiang jaler. Artinya sikunya direnggangkan untuk orang laki-laki. Nalika mengandap maos Allahu Akbar, ketika ke bawah membaca Allahu Akbar, lajeng maos Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Artinya lalu membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali guys. Bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Nuli lenggah antawesipun sujud kalih, lalu duduk antara 2 sujud. Inggih punika jumeneng sangking sujud kelawan maos Allahu Akbar, yaitu bangun dari sujud dengan membaca Allahu Akbar. Batuk langgung, batuk langgung, batuk langkung, batuk langkung rumiyin diangkat, dahi lebih dulu diangkat, lajeng asta kalihe diselehake wonten ing nginggile pupu kanthi mekar epe lan derijine dirapetke, lalu kedua tangannya diletakkan pada di atas paha dengan membuka telapak tangannya dan jarinya dirapatkan sini guys. Ini renggangkan, ini dirapatkan. Pucuke driji supados pancer kalih pucuke dengkul. Artinya ujung jari supaya sejajar dengan ujung lutut. Ampun dilembrehake munjuli pucuk
dengkul. Jangan dilembrahake itu apa guys? Kak tahu lembrahake katakan ya. Lembrahake melewati ujung lutut. Sukune ingkang sukune ingkang kiwa dilenggahi, kakinya yang kiri didudui. Kiwa tuh kiri guys, salah delamaane ingkang tengen jumeneng kados tiang jinjit. Artinya telapak kakinya yang kanan berdiri seperti orang jinjit. Lajeng maos Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu membaca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nuli sujud malih, lalu sujud lagi. Caranipun sujud ingkang kaping kalih menika sami kalayan sujud ingkang pertama wau. Lalu sujud lagi. Caranya sujud yang kedua itu sama dengan sujud yang pertama tadi. Lan waosane ugi sami dan bacaan juga sama, inggih punika yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Ini tidak gini ya. Ini jangan gini, ada yang gini. Ano apa? Kalbi ya. Apa? Kalbi kayak buk. Sujud kok ngeten iki. Ini sudah tertentu untuk laki-laki, untuk perempuan kan. Untuk perempuan itu serba mingkus, nek wong lanang kan serba gagah. Saya ulangi lagi dari itidal. Allah. Terus bareng. Nek mboten ngoten makruh.
kecuali memang sudah gak kuat. Kados wong lemu niku kon iki sik ya kegelidak ngene nggih. Ya ana utawa sikile rada gerah ngoten kae nggih. Terus terang mawon kadang-kadang kula sok ngoten. Dadi ora kuat dengkul sik ngoten kuat dandan. Nggih, niki nek kanggone udzur nggih mboten makruh. Pancen mboten kuat nggih. Sukune pun gerah pun kuat. Jari-jarine ngeten. Sempolan nggih ngeten. Mboten ngeten. Ngeten. Istilahnya madmunatan. Ngeten tapi jadi dengkul, tangan, batuk. Nek piyambake pun mboten kuat ngoten, nek dengkul sik mboten kuat lajeng yang lemu-lemu ini biasanya ngoten nggih. Ngoten. Niki asal mboten batuk sik. Menawi sampun rampung sujud kaping kalih menika dipun wastani angsal setunggal rakaat. Artinya kalau atau apabila sudah selesai sujud yang kedua ini dinamakan mendapat satu rakaat. Artosipun menawi ngelampahi sholat sekawan rakaat kedah jumeneng malih ngelampahi ingkang sampun katerangaken ing minggil wau. Artinya apabila melakukan sholat empat rakaat harus berdiri lagi melakukan yang sudah dijelaskan di atas tadi. Inggih punika awit saking maos Fatihah dumugi sujud ingkang kaping kalih. Artinya yaitu mulai dari membaca Fatihah sampai sujud yang kedua. Jadi kesimpulannya gini guys, kalau sudah sujud 2 kali itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Kalau rakaatnya 2 itu tinggal berdiri lagi, membaca Fatihah dan seterusnya sampai sujud lagi seperti di rakaat pertama tadi. Tata caranipun jumeneng malih inggih punika
nalika langgung rumiyin lenggah istirahah kados lenggah antawisipun sujud kalih. Artinya tata caranya berdiri lagi yaitu lebih dulu duduk atau duduk istirahat seperti duduk antara dua sujud. Nuli asta kalihe diselehake wonten ing bumi, lalu tangannya diletakkan di tanah. Tanah di sini guys, bukan tanah berdebu, bukan tanah yang di luar rumah itu loh guys. Tanah tuh yang dimaksud itu yang tempat kamu sujud itu, tanah ya, kayak lantai, kayak karpet, kayak sajadah dan lain-lainnya guys. Bukan tanah yang berdebu itu, bukan. Sukune jinjit, kakinya jinjit, lajeng jumeneng kelawan maos Allahu Akbar, lalu berdiri dengan membaca Allahu Akbar. Nalika sampun angsal kalih rakaat, ketika sudah dapat 2 rakaat, supados tahiyat awal rumiyin. Artinya supaya tahiyat awal dulu. Nuli narusaken sekawan rakaat, lalu meneruskan 4 rakaat. Caranipun tahiyat awal inggih punika kados lenggah antawisipun sujud kalih. Artinya caranya tahiyat awal yaitu seperti duduk antara 2 sujud, ananging driji asta ingkang tengen digegem, tetapi jari tangan yang kanan digenggam, driji penuduhe dipun tudingake
hamzahe illallah deriji penuduhe dipun angkat. Artinya telunjuk ditunjukkan kepada ke depan, dan ketika sampai hamzahnya illallah jarinya telunjuk diangkat serta peningali nari deriji penuduhe wau. Artinya serta matanya atau pandangannya melihat jari telunjuknya tadi. Sing tahiyat awal Allahu Akbar lagi. Nah, tangan kanannya mengeten. Niki an-nadhar ila mahali sujud. Sampai mangke menawi sampun dipun angkat musabbihah penuduh. Musabbihah atau masbihah. Dumugi hamzah illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah, mulai niki pandangan sudah tidak melihat ke sini tapi melihat sini. Wondene caranipun lenggah tahiyat akhir inggih punika suku ingkang kiwa dilebetake menengen. Artinya adapun caranya duduk tahiyat akhir yaitu kaki yang kiri dimasukkan ke kanan, telapak ane wonten ing mandhape garis suku ingkang tengen. Artinya telapak berada di bawah garis kaki yang kanan. Bokongipun sumeleh wonten bumi. Artinya bokongnya menempel ke tanah. Dening astane lan darijine sami kalayan tahiyat awal. Sedangkan tangannya dan jarinya sama seperti tahiyat awal. Jadi tetap sama kayak tahiyat awal. Tahiyat akhir itu jarinya tetap sama kayak tahiyat awal. Seperti ini. Tetap sama kayak yang kemarin yang telah di video ini.
Waosanipun tahiyat awal inggih punika. Bacaannya tahiyat awal yaitu At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tadi bacaan tahiyat awal. Menawi tahiyat akhir supados dipun tambahi maos. Apabila tahiyat akhir supaya ditambah membaca. Kalau tahiyat akhir itu tinggal ditambah aja, tetap sama bacaannya kayak tahiyat awal tapi ditambah. Tambahannya seperti ini. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu tadi bacaan tambahan tahiyat akhir. Nah, kalau mau ditambah lagi, ini ada bacaannya. Aku belum hafal guys bacaannya, jadi dibaca aja. Kita baca bersama-sama. Jadi maklum nggak salah-salah. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulma katsira kabira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan
indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Nuli salam noleh manangan lajeng noleh mangiwa. Lalu salam menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Kanti maos dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Ini sikile mau nggih mancat. Allahu Akbar. Nah, ngeten. Sampai tekan niki mriki terus sampai asyhadu alla ilaha illallah. Ngerti niki terus sampai dumugi mimekum yang pertama pun mulai mudun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus niki Assalamualaikum warahmatullah. Lek Assalamualaikum warahmatullah. Betul kok ngeten. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di salam yang pertama menghadap ring kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.